Halo Sobat Maritim semua, senang dapat berjumpa kembali dengan Sobat Maritim dimanapun Sobat Maritim berada. Tentunya dalam acara podcast kesayangan Sobat Maritim semua di Edu Maritim Podcast. Pada podcast kali ini ada saya, Gamaliel, dan juga di sebelah saya ada kakak Dewanti. Yes, kita berdua akan menemani Sobat Maritim semua untuk membahas sebuah topik yang menarik yang tentunya akan dinanti-nantikan oleh Sobat Maritim. Bener ya Kak ya? Topiknya kira-kira apa nih Kak Dewa? Topik kali ini kita akan membahas tentang Prala dan Prada. Yes, Prala dan Prada tentunya harus dengan teman-teman yang menjelaskan dari para kadet. Dan di sebelah kiri kita nih ya Kak, sudah ada kadet-kadet yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Oh sorry salah, ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik. Boleh mungkin dikenalin dulu ya Teh ya? Boleh. Tak kenal maka tak sayang. Yes. Dari yang paling ganteng dulu silahkan. Baik, perkenalkan nama saya William Setiadi, saya Prodi Teknika, saya Prala di perusahaan PT Equinox Bahari Utama. Nama saya Yunisa Fadila, saya Prodi Nautika, saya praktek di PT Pelni. Nama saya Triwahyu Destuti, saya dari program studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, dan saya praktik darat di PT Pupuk Indonesia Logistik. Teh, luar biasa. Kelihatan taruna-taruninya duduknya tegap-tegap semua. dengan kita ya. Dibikin santai aja, dibikin relax aja biar Sobat Maritim. Biar Sobat Maritim mungkin nontonnya juga mereka nontonnya gini. Kan lucu juga. Iya. Nah, tadi Teh Dewa atau Kakak Dewa, maaf Sobat Maritim semua karena dari Jawa Barat jadi kebiasaan manggilnya Teteh sama AA. Tapi spesial untuk kali ini kita akan manggilnya Kakak Dewa. Jadi nanti kalau ada yang kepleset sedikit, mohon maaf ya Sobat Maritim ya. Mohon maaf Kakak Dewa, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Tidak apa. Nah, tadi kita akan membahas sebuah topik terkait dengan apa tuh Teh? Prala dan Prada. Yes. Mungkin Sobat Maritim semua asing dengan istilah Prada ataupun Prala. Kayaknya harus dijelasin sih Kak Dewa sih. Iya, tapi saya tidak bisa menjelaskan, mungkin lebih ke kadet-kadetnya. Biar mereka yang melakukan praktek ataupun praktik darat dan juga praktik laut yang akan menjelaskannya. Yang tadi Prala, Siap, saya Prala. dari Willy ya? Iya, benar sekali. Boleh mungkin Willy jelaskan ke Sobat Maritim Baik, semua. saya akan jelaskan apa itu Prala. Prala itu singkatan dari praktek laut yang dimana dilaksanakan pada kadet yang masuk ke semester 5 dan 6 yang dilaksanakan selama 12 bulan. 12 bulan. Benar sekali. Di laut tentunya, dari praktik laut pasti di laut ya Kak Dewa Ya ya? pasti di laut, Nah. masa di darat? Tidak mungkin. Nah, di darat tapi ada juga loh Kak Dewa iya. loh Sobat Maritim. Namanya praktik. Darat. Nah, yang praktik darat siapa? Widi. Widi mungkin boleh jelasin ke Sobat Maritim semua. Prada atau praktik darat itu praktik yang dilaksanakan di darat atau di perusahaan pelayaran ataupun di pelabuhan. Berarti mempelajari tentang seluk-beluk perusahaan pelayaran, mengatur mungkin karyawan ataupun pelaut di atas kapal, begitu ya. Betul. Nah, Teh Dewa tadi ataupun Kakak Dewa, mohon maaf, tadi sudah dijelaskan oleh kadet-kadet dari PIP Semarang. Jadi, kalau untuk praktik di PIP Semarang ataupun di sekolah pelayaran yaitu PIP Semarang itu sama dengan mungkin istilahnya magang kalau di kampus-kampus Itu KKN. umum, betul gitu ya, kurang lebih sama gitu Sama. ya. Jadi seperti langsung terjun ke lapangan untuk kemudian bekerja secara nyata, mengenali tempat yang nantinya akan menjadi tempat kerja para taruna secara langsung begitu ya Kak ya. Dan mungkin Kak Dewa mau bertanya soal mereka terkait pengalaman mereka ataupun kira-kira tips dan trik mereka mungkin Kak Dewa. Iya, mungkin ini deh, apa sih prosesnya kalian, proses seleksi ini? Mungkin kalian bisa memberikan tips dan trik kepada Sobat Maritim Sobat semua Maritim ya. semua untuk bisa Prala dan Prada. Baik, saya akan jelaskan bagaimana proses saya bisa masuk ke perusahaan pelayaran tersebut. Saya merupakan perwakilan dari PIP Semarang untuk mengikuti interview dari PT Equinox Bahari Utama, yang dimana PT tersebut merupakan PT termasuk PT terbesar di Indonesia, dan saya sangat beruntung bisa masuk ke perusahaan tersebut. Dan saya juga mengikuti seleksi-seleksi dari perusahaan tersebut. Yang pertama, yang paling sering keluar itu tentang personal diri kita, yang kedua itu motivasi kita, yang ketiga itu kelemahan dan kelebihan diri kita, yang keempat itu tentang seputaran materi-materi pelajaran
masing-masing prodi. Luar biasa itu Luar biasa untuk sekali. William ya. William, untuk Untuk Yunisa ya. Yunisa. Ya, kalau untuk saya secara individu saya mengajukan surat permohonan atau CV saya ke perusahaan, dan kebetulan saya diberi kesempatan oleh PT Pelni untuk peralah di kapal Tidar. Dari PT Pelni berarti. PT Pelni kan. Luar biasa dari PT Pelni. Kalah juga dengan William ya. Betul betul luar biasa. Nah, Widi, gimana nih prosesnya? Kalau saya mengapply CV sendiri ke imam perusahaan dan saya mendapat balasan kalau saya bisa praktek di perusahaan tersebut. Di mana? Lokasi perusahaannya di mana, Dik? Untuk lokasi perusahaan di Jakarta Barat. Di Jakarta ya, di kota metropolitan ya. Berarti untuk kalian nih yang sudah kemudian melaksanakan praktik, itu ada yang kemudian untuk praktiknya tempatnya itu mungkin dibantu carikan oleh kampus, atau mungkin ada yang mandiri, tadi ada yang disebut mandiri ya. Ada juga Iya, William ini dibantu oleh kampus, program kampus, benar jadi sekali. memang didampingi oleh kampus untuk bisa menemukan tempat praktiknya. Iya, Berarti memang di sini kadet-kadet yang sudah masuk di semester 4 ya, iya, mau ke semester 5 Iya. dan juga semester 6. iya. Karena kan 12 bulan ya 12 Teh ya. bulan, iya. Untuk praktiknya ini 12 bulan. Dan itu mereka persiapan untuk bisa masuk ke perusahaan didampingi juga oleh kampus. Adapun yang mungkin punya relasi di luar dari kampus bisa secara mandiri ya. Secara Kak mandiri Dewa bisa ya. ini ya, mencoba sendiri gitu ya daftarnya ya. Bisa langsung mencoba untuk meng-apply ke perusahaan-perusahaan yang mungkin ingin mereka tuju atau impikan. Benar. Betul kan? Betul ya? Benar sekali, Tapi Kak. tidak ada kesusahan ya selama kalian proses, atau mungkin ada kendala, kesusahan yang kalian temui selama proses apply ataupun mau masuk ke perusahaan praktiknya. Untuk selama ini berjalan lancar sih. Lancar ya? Iya. Lancar semua. Dari wajahnya sih memang kelihatan lancar sih. Iya. Dari wajah. Mereka udah pintar-pintar ini. Kelihatan. Kelihatan pintar Kadetnya ini. PIP Semarang tuh Pintar-pintar pintar-pintar. semua. Dijamin. Mau masuk praktik, baru lihat wajahnya dari PIP Semarang, masuk. Masuk. Masuk bukan pintu. Kadet PIP Semarang nih. Nah, kemudian selanjutnya nih Teh, kita juga penasaran, Kak Dewa, kita penasaran tentang lingkungan kerja mereka, lingkungan tempat praktiknya mereka. Pastikan di sana mereka bertemu dengan para pelaut, Ya. dengan para karyawan yang ada di perusahaan pelayaran. Gimana sih suasana lingkungan yang kalian temui itu? Adakah kendala, kesulitan dalam bekerja mungkin bersama dengan para pelaut, dengan para Karyawannya, karyawan di teman-temannya ya. perusahaan pelayaran? Mungkin boleh dari yang Prada dulu ya Kak ya? Boleh dari Prada dulu. Untuk kesulitan itu mungkin dari beradaptasi dengan lingkungan kerja ya. Pasti awal-awal itu harus beradaptasi dulu sama tim-tim karyawan yang lain, dan juga kalau saya dari tekanan waktu. Pasti ada deadline yang harus dikejar, akhirnya saya harus bekerja lembur sampai malam. Luar biasa. Selanjutnya dari Yunisa. Kalau dari saya sendiri hampir mirip-mirip sama Widya Kak, karena kan kita tetap harus adaptasi dong, pasti. Nah itu di kapal saya kan mayoritas itu laki-laki dan jauh lebih dewasa daripada saya. Di situ saya harus mulai adaptasi dan juga menyesuaikan diri. Tapi seiring berjalannya waktu semuanya pada baik-baik, dan malah justru beliau ini merangkul kita sebagai kadet untuk belajar bersama dan saling mendukung, karena kan kita ini kadet jauh dari orang tua juga Kak. Jadi Betul. luar biasa, emang orang-orang hebat di situ. Kira-kira Kak Dewa penasaran nggak dia kira-kira kadet sendirian nggak sih di atas kapal? Iya ini. Apakah ada teman-temannya juga di kapal, Dek? Kalau di kapal saya ada kadet lumayan banyak ya, lebih banyak daripada kapal yang lain mungkin. Ada perempuannya juga? Perempuannya ada 5 Kak. Oh, ada 5. Banyak Iya, loh. banyak Kak. Banyak. Bukan ada hanya, lima. bukan hanya dia aja nih, Ya, ada bukan teman-temannya. hanya Iya. bisa aja ya. Iya. Nah, satu lagi coba kira-kira dari William. Willy. Kalau dari saya ya hampir sama seperti teman-teman saya yang pertama kali naik. Saya harus menyesuaikan dengan orang-orang di kapal, bagaimana mereka, dan juga saya harus menyesuaikan bekerja dengan orang-orang asing
karena saya pertama kali juga bertemu dengan orang asing, apalagi saya bertemu dengan mereka setiap hari nanti. Tapi seperjalanan waktu saya juga sudah mulai terbiasa, pelan-pelan mulai membiasakan diri dengan mereka. Orang asing ini maksudnya dari negara lain begitu Benar ya? sekali. Dari luar bumi ada? Hah? Oh, tidak. Nggak ada. Bukan pelaut namanya kalau itu. Pelancong jadinya. Nah, tapi mungkin boleh dikasih tahu, diinfokan ke Sobat Maritim. Kalian kan khususnya yang di Prala ya, Kak ya, yang di laut, berlayarnya tuh kemana saja? Atau kapal kalian ini jalurnya tuh di mana saja? Dari yang William. Kalau untuk jalur kapal saya worldwide ya. Jadi pertama kali saya on board itu saya naik di Cape Town, Afrika Selatan. Dan setelah dari Afrika Selatan itu saya menuju ke US dan Cina, Jepang, dan Filipina. Luar biasa sekali. Dia sudah keliling dunia ini. Keren. Kak Dewa kalah. Kami yang kalah. Saya juga kalah. Saya Asia Tenggara sudah. Iya, Kalau ini kan sudah dari Afrika, US ya, Amerika, Eropa juga tadi disebutkan. Besok ajak saya lah. Yes. Ajak saya. Jadi barang yang dikirim. Iya. Jadi barang yang dikirim. Oke, tadi kalau yang dari William sudah dari secara jalurnya sudah global, sudah antar negara. Nah, kalau yang dari PT Pelni sendiri, Kalau dari PT Pelni, kebetulan saya dapat kapal KM Tidar ya Kak. Itu kapal penumpang yang rutenya itu dari Sulawesi ke Papua. Jadi saya dapat kebagian rute yang timur dan itu luar biasa sih pemandangannya. Iya. Saya juga mau ke sini nih, Indonesia kemana Timur. Indonesia Timur? Iya. Pemandangannya kan kalau di laut ya laut aja. Tapi keren dia di Indonesia Oh jangan Timur, salah keren Kak, ya, itu di selama perjalanan tuh kita bisa lihat lumba-lumba. Lumba-lumba. Dan saya kan lewat Laut Banda Kak, jadi luar biasa. Cobalah naik Pelni boleh. Saya sudah Siap. di Pelni. Yang rute timur Kak. Ya. Yang timur belum. Siap. Untuk yang praktik darat mungkin mundur dulu ya. Ini kita bahas yang di laut dulu. Jangan-jangan. Untuk yang praktik darat juga mungkin harus kita tanyakan Teh atau Kak Dewa. Kira-kira ada hal menarik apa yang dia temui selama praktik di perusahaan pelayaran? Banyak hal baru yang saya pelajari di sana. Mungkin saya tidak mempelajari tentang manajemennya aja, jadi saya bisa belajar di luar dari prodi saya, seperti keuangannya, seperti teknik dan pemeliharaan kapal, dan saya juga bisa turun langsung ke lapangan, ke pelabuhan, ke galangan untuk melihat proses docking kapal. Berarti kamu banyak mendapatkan pengalaman ya, Dek, ya, Iya, dan betul. pelajaran yang tidak kamu dapatkan di kelas Iya, tentunya betul pasti. sekali. Ya. Itu berarti langsung sesuai dengan namanya praktik darat. Praktiknya langsung terjun, Terjun langsung. melihat kondisi di lapangan secara real, dan Iya. kemudian mempelajari hal-hal yang tidak ditemukan di dalam kelas. kelasnya. Nah itu kan Kak dari yang darat. Kita geser lagi nih, Bisa ke laut tentunya. Ada nggak sih yang kalian temui hal-hal yang udah, oh ini ilmu banget nih, tapi nggak kita temuin di dalam kelas sebagai seorang kadet? Apa kira-kira? Kalau untuk saya mendapat kapal yang termasuk baru kapalnya, yang dimana saya menjumpai mesin-mesin yang tidak ada di kampus ini. Jadi saya termasuk laki, saya bisa naik di kapal tersebut dan bisa mengetahui tentang mesin tersebut. Jadi nggak cuman belajar mesin-mesin saya pelajari di kampus doang yang saya pelajarin, tapi ada hal baru lagi yang bisa saya jumpai. Sekarang kapal baru ya Kak ya? kapal baru ya. Iya. Mesin baru, kemudian mempelajari hal-hal baru dengan orang-orang berpengalaman tentunya. Iya benar sekali. Ya, untuk Yunisa, Bisa. Sama aja kita, karena kan di lab alatnya kayak ya Apa adanya aja. Apa adanya. Jadi sesuai kalau dengan kondisi di iya, lapangan sesuai. gitu ya. Kalau kondisi di lapangan langsung malah Berbeda. lebih Lebih lengkap, lengkap bahkan lagi ya. ada yang alatnya mungkin lebih jadul daripada yang di kampus, karena kan Oh, menyesuaikan tahun kapalnya juga. Ada juga yang lebih baru, jadi ya belajar semuanya. Belajar mengemudi juga kah? Sesekali iya, karena itu kan tugasnya juru mudi. Oh, Dan untuk perwiranya sendiri itu harus mengawasi terus kalau misalnya saya mau belajar Hebat. mengemudi. mungkin pas kapalnya diem dia. Kalau pas kapalnya diem Ya, mungkin boleh itu ya. juga salah satu perbedaannya Kak, karena kan kalau di kampus kita kalau praktek di lab itu kan kita pegang sendiri nih. Padahal kalau
secara langsung di atas kapal tuh kita kayak cuman ngasih aba-aba aja, kayak kanan 5, kiri 5 gitu aja Kak. Nanti yang menggerakkan udah ada sendiri. Udah ada gitu. sendiri. Ya. Nah, Kak Dewa, saya pernah nih masuk ke labnya PIP Semarang, ke simulatornya yang lengkap banget, yang keren banget. Yaitu memang saya sebagai orang yang kemudian basicnya tidak di nautika, bisa mengendarai kapal itu secara langsung. Memang tantangannya susah, dan saya nggak bisa membayangkan gimana yang langsung real kapalnya kapal real. gitu ya. Emang itu kayaknya tangan saya Ini kan ya. simulator keren banget ya. Iya, emang keren. Keren banget. Nah, kemudian selama kalian praktik nih Sobat Maritim mungkin juga penasaran bertanya-tanya, kira-kira tantangan apa sih yang kalian temui selama praktik? Kalau yang tadi mungkin beda negara, oke lah mungkin ada kendala cuaca atau makanan, atau mungkin yang di Indonesia Timur mungkin baru pertama kali menemui budaya sana Kak, ataupun mungkin yang dari praktik darat kan di metropolitan, mungkin kemudian menemukan gedung-gedung bertingkat yang kemudian bikin takjub atau bagaimana gitu. Jadi ada nggak kendala kalian, kendala selama praktik yang dari faktor-faktor tadi itu? Untuk dari saya sendiri, kendala saya pertama kali praktik itu pada saat saya mau on board ya Kak, yang dimana pada saat saya mau on board itu lautan di Afrika sangat tidak baik-baik saja, termasuk tinggi lah. Ombaknya gitu Iya, ya, benar sekali. ombaknya tinggi. Jadi selama perjalanan saya dari pelabuhan ke kapal itu kira-kira 1 jam, yang dimana saya menggunakan boot kecil, jadi ombaknya sangat terasa, jadi kepala saya lumayan Oh, pusing gitu semua ya? yang ya. Mual Oke. mabuk gitu. Iya, kan. Mual dan mabuk. Berarti itu mungkin bukan kendala, kita nyebutnya tantangan. Tantangan di saat mereka praktik. Tantangan Betul kan? Berarti kan dari kan naik kapal 1 jam ya. dengan ombak yang tidak baik-baik saja, sama seperti perasaannya tidak baik-baik saja. Oh, enggak ya? Ombaknya aja ya? Perasaan aman. Perasaannya aman. Ombaknya tidak baik-baik saja, tapi sudah dilatih di PP Semarang, jadi sebagai pelaut yang andal dan Benar sekali. ombak itu bisa dilalui dengan selamat. Tentunya bisa ada di sini, tentunya selamat dong. Iya. Ya. Dan untuk Keadaan sehat ini ya. sehat. Dan untuk yang dari Indonesia Timur, tantangan terberatnya apa? Sebenarnya kalau tantangan itu nggak ada ya, cuman ada yang bikin saya terkesan waktu kapal saya baru mau masuk ke pelabuhan Wasior. Itu baru pertama kali kapal saya masuk ke Wasior. Itu di sana kita disambut benar-benar dengan kepala sukunya, dan itu luar biasa sih. Baru pertama kali saya merasakan seperti itu. Itu benar-benar pure, ada kepala sukunya, terus ada yang nari-nari di situ, terus ada apa ya, kayak mungkin saya nggak tahu namanya, tapi kalau di Jawa mungkin kayak persembahan gitu. Oke. Ini Kak disambut secara adat. Disambut Sambutan gitu ya, Iya. menyambut gitu ya. Berarti spesial banget nih ya. Iya. Berarti memang Kementerian Perhubungan menghubungkan setiap sudut dari Iya, Indonesia melalui PT PT Pelni. Pelni. Luar biasa. Dan kadet kita magang di sana loh Sobat Maritim. 2 sudah dari laut Kak. Yang terakhir. Sekarang yang dari darat. Kalau saya kan berada di Jakarta tuh Kak, Ya. pasti nggak jauh dari seperti panasnya sama polusi udara Kak, gitu. Macet-macet Iya, juga macet ya. juga. Macet sekali. Kayaknya kalau panas Kak Dewa nggak beda sama di Semarang. Iya, 11-12 aja. kayaknya masih panas. 11-12. Iya. Hari ini tadi saya lihat 36 derajat loh. 36 derajat. Kayaknya Jakarta malah harusnya nggak sepanas itu mungkin. Mungkin lebih ke macetnya ya Iya, Jakarta macet. ya. Iya. Tapi mentalnya sudah dilatih di PP Semarang. Tentu saja. Cuman macet segitu. Susah. Pokoknya kadet PP Semarang jaya. Ya, ya. Darat di laut jaya. Oke, apa sih? Dilanjutkan. Kak Tadi Dewa. ya, apa sih hal yang paling menyenangkan selama kalian perala dan berada? Kalau dari saya, pengalaman paling menyenangkan itu pada saat saya sampai di Jepang ya. Pada saat itu Jepang dengan temperatur -1, saya pertama kali merasakan salju ya. Jadi bagi saya itu merupakan hal yang paling menyenangkan bagi saya. Saya bisa merasakan bagaimana sih merasakan salju dengan derasnya salju ya. Dimakan. Enggak Saljunya. dong. Enggak dong. Dibikin Katanya es kerasa. Enggak dong. Ini merasakan salju. Iya. Kalah lagi saya nih. Salah nih. Tadi dia sudah ke Afrika Selatan, sekarang udah ngerasain salju. Apalagi?
Mungkin dari saya itu sih yang paling menyenangkan ya bagi saya selama berlayar. Paling Iya. berkesan ya kak Paling ya. berkesan. Iya. Salju. Iya. Kita belum ini. Wah, saya tinggal buka kulkas di rumah. Dikit juga. Udah jadi salju deh ya. Kulkas 12 Oke. ya sobat maritim ya. Ya mungkin dari Yunisa apa nih pengalaman paling menyenangkan? Untuk pengalaman yang paling menyenangkan yaitu belajar sambil keliling Indonesia bagian timur, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencilnya itu kak. Itu saya senang sekali sih bisa jalan-jalan ke situ. Yang Prada nih, walaupun di Jakarta pasti ada yang menyenangkan. Ya betul. Pasti Jakarta pasti. Oke. Iya. Kalau saya lebih ke orang-orangnya sih kak. Jadi saya misalnya bekerja bersama tim, saya bisa mendapatkan teman baru, bertemu dengan orang-orang yang hebat, dan saya bisa berbagi pengalaman dengan mereka. Luar biasa, pengalaman-pengalaman yang kaya, yang mungkin tidak akan ditemukan kalau mereka tidak melakukan praktik. Betul ya Kak Dewa ya. Sekali. Dan memang inti dari praktik yang dilakukan oleh para kadet adalah untuk kemudian mengaplikasikan teori yang mereka dapat, memperkaya diri mereka dengan kemudian ilmu-ilmu yang juga tidak didapatkan di dalam kelas. Benar sekali. Dan tentunya di podcast ini kehadiran mereka adalah untuk memberikan pesan ataupun untuk memberikan saran untuk adik-adik para kadet yang di bawah mereka, ataupun mungkin sobat maritim di luar sana yang kemudian nantinya akan melakukan praktik, baik itu praktik darat maupun praktik laut. Mungkin boleh dari William terlebih dahulu untuk memberikan pesan kepada adik-adik. Mungkin dari saya yang paling penting saat kamu kerja, khususnya untuk yang masuk di dunia kerja di negara asing ya, bahasa Inggris itu sangat penting untuk di dunia kerja nantinya. Jadi untuk adik-adik semua di kampus ini banyak sekali program-program dari kampus untuk mendukung bahasa Inggris kalian untuk lebih baik lagi. Jadi tolong tetap semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya. Yes, dari William mempelajari bahasa Inggris, pesan untuk para kadet, adik-adiknya William, adik-adik tingkat yang akan nantinya praktik untuk yuk bahasa Inggrisnya, khususnya yang mungkin akan berlayar sebagai seorang teknisi, engineer ataupun dari nautika yang akan naik ke kapal-kapal internasional, bahasa Inggrisnya harus dimantepin, Mantap. diasah Lebih luas lagi ya. kali ya. Harus lebih luas Terus lagi. Ya. lagi. Sekarang bisa langsung kita pakai with English. Mungkin bisa di Nanti aja mungkin di belakang tunjukkan layar. nih. Kira sombong, takut ini nanti. Takut kalah kita nanti, tambah kalah lagi nanti Dikira kita nih. sombong, lalu pasti. Kita lanjut dulu. Pesan-pesan untuk para kadet dari yang magang di ataupun praktik di PT PMI. Silakan. Untuk teman-teman dan adik-adik sekalian, nggak usah pilih-pilih perusahaan, karena apa ya, karena ilmu yang kita dapat di kapal itu sama kok. Perusahaan apapun yang kita dapat ilmunya itu sama. Tergantung gimana teman-teman aja yang menerima. Niat teman-teman untuk belajar itu penting banget di atas kapal, jadi jangan goyah, niat itu nomor 1. Mantap. Bulatkan tekad, mantapkan niat. Jadi harus benar-benar harus memiliki tekad yang kuat ya Teh, Betul. untuk bisa praktik Kak Dewa ya. Iya. Harus. Dan nggak boleh milih-milih. Nah, itu. Betul, jangan pilih-pilih, cukup kalian yang dipilih. Iya. Karena kan kita berkualitas, jadi perusahaan Iya. mau ngambilnya nih dari PP Semarang aja, jadi memang harus kita yang dipilih, jangan kita yang milih-milih. Betul? Betul. Dilanjutkan yang praktik darat. Pesan dari saya, manfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya waktu pembelajaran di kelas, karena nanti ilmu kalian yang didapat waktu di kelas akan menjadi bekal di dunia kerja yang akan datang. Luar biasa, super sekali, kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan sekali. untuk para kadet yang luar biasa. Teh, tidak terasa sudah dijelaskan semuanya oleh para kadet dari PP Semarang, pengalaman mereka di lautan, pengalaman mereka di dalam gedung, itu semuanya kami harapkan yang ada di sini dapat menjadi sebuah ilmu yang berharga untuk sobat maritim semua. Tapi sayang, kebersamaan kita mungkin harus cukup sampai di sini. Tapi sobat maritim jangan sedih, karena tentunya kita akan kembali dengan topik-topik lainnya yang lebih menarik, yang pastinya akan menambah wawasan dari sobat maritim semua. Terima kasih untuk
Makasih. Karena ini Nisa. Nisa, William. Sebelum tutup tadi belum kenalan asalnya dari mana? Saya berasal dari Banyuwangi. Banyuwangi. Saya Magelang. Dari Magelang. Saya Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang. Iya. Kak Dewa Saya dari Jawa Barat. dari Jawa Barat. Dan kita dipersatukan, dipertemukan dalam satu keluarga di Politeknik Ilmu Modern Semarang. Kali ini saya Gamaliel dan juga Saya Dewanti. kita akan pamit undur diri sampai jumpa di kesempatan lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan untuk Sobat Maritim semua. Akhir kata, salam prestasi. Dah, Sobat Maritim. Thank you, mantap.